Terima kasih, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam seminar penata layanan online daerah misi Papua Barat dengan tema Menjadi Teman Sekerja Allah. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang menjadi teman sekerja Allah, maka penting sekali kita mengetahui apa itu penata layanan Alkitabiah. Apa itu penata layanan Alkitabiah? Namun sebelum kita mendalaminya, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan di malam Sabat ini. Kami boleh diberikan kesempatan menikmati firman Tuhan lewat seminar penata layanan. Hamba berdoa sediakan hati kami sebagai tanah yang baik untuk ditaburi benih firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Penata layanan adalah pola hidup dari seorang yang memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus, menerima ketuhanannya, berjalan dalam kemitraan dengan Allah, dan bertindak sebagai agennya untuk mengelola usahanya di atas dunia ini. Itulah sebabnya penata layanan sesungguhnya berbicara tentang Allah. Berbicara tentang pola hidup, berbicara tentang hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan pekerjaan Tuhan dalam menyelesaikan misinya di atas dunia ini, mengakui ketuhanan Yesus Kristus, bahwa Dia yang menciptakan kita, Dia yang menebus kita. Kita ada, kita bergerak, semua di bawah naungan daripada Tuhan. Menjadi mitra kerja Allah. Dan sebagai mitra kerja Allah pada malam hari ini kita akan berbicara banyak tentang mengelola usahanya di atas dunia ini. Saya percaya kalau kita mengetahui Yesus atau Allah memiliki usaha di atas dunia ini, tentunya kita semua akan mendaftar menjadi teman sekerja Allah untuk mengelola usahanya di atas dunia ini. Dan saya percaya seminar yang sudah dari malam ke malam telah memberkati saudara. Dan pada malam hari ini, ketika kita menjadi teman sekerja Allah, maka kita harus menjadikan Allah yang pertama, yang terutama di dalam kehidupan kita. Inilah tema penata layanan sedunia, Allah yang pertama. Pada malam hari ini, kita mempelajari suatu topik yang menarik, pekerjaan Allah dan cara menyokongnya, dan itikat yang baik yang diterima dalam hal memberi. Maksud yang diterima di dalam hal memberi. Itu berarti ada maksud-maksud juga yang tidak diterima, dan kita akan belajar malam hari ini. Sebelum kita lanjut, sebagai pendahuluan mari kita merenungkan beberapa pertanyaan ini. Sebagai teman sekerja dengan Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk memajukan pekerjaan Allah di atas dunia ini melalui menyokong setiap pekerjaan Tuhan di jemaat masing-masing. Kita tidak dapat memungkiri bahwa zaman di mana saudara dan saya hidup sekarang ini adalah zaman yang sukar, sulit, dan uang sukar diperoleh. Namun, apakah kita akan tinggalkan ladang-ladang baru yang dibuka di negeri asing? Apakah kita akan hentikan pekerjaan Allah di negeri kita? Apakah kita harus berhenti oleh karena hutang yang banyak? Apakah kita akan goyah dan menjadi lalai sekarang pada saat-saat terakhir sejarah dunia ini? Mengapa kita terlalu bersikap masa bodoh, cinta diri, terlalu dirasuk kepentingan badani? Apakah kepentingan kita terpisah daripada kepentingan Kristus? Apakah kebenaran itu terlalu tajam, menyakiti jiwa kita,
Dan seperti murid-murid Kristus yang telah tersinggung itu, kita berpaling kepada perkara-perkara dunia yang lama. Kita menggunakan uang untuk kepentingan diri dan memuaskan keinginan kita sendiri di saat jiwa-jiwa yang lain sedang binasa tanpa mengenal Yesus dan kebenaran. Sampai berapa lama hal ini akan berlangsung? Pertanyaan yang berikut. Ketika engkau mengumpulkan hasil tuaianmu ke dalam lumbung untuk kesenanganmu sendiri, apakah engkau sudah mengembalikan persepuluhan dengan setia kepada Allah? Kepadanya pemberian-pemberian persembahanmu agar pekerjaannya tidak kekurangan? Menjawab pertanyaan itu, maka pada malam hari ini saya mengajak kita untuk jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan Allah. Seperti apakah orang-orang yang tidak menyokong akan pekerjaan Allah? Ada beberapa kutipan pena inspirasi mengatakan orang-orang yang tidak menyokong akan pekerjaan Allah adalah yang pertama, orang yang tidak peduli. Ada orang-orang yang memberi sedikit mungkin. Mereka memeluk erat-erat harta mereka atau memanjakan diri mereka sendiri. Dan bersungut memberi sejumlah kecil, dengan bersungut memberi sejumlah kecil untuk membantu pekerjaan Allah. Kalaupun mereka mengadakan janji kepada Allah, kita sudah belajar kemarin Demindewani tentang janji. Tidak lama kemudian mereka akan melupakan janji itu. Dan mereka menghindarkan diri dari membayar. Kalau bisa seterusnya tidak membayar. Mereka mengatur agar jumlah perpuluhan mereka sekecil mungkin. Seolah-olah mereka merasa bahwa apa yang mereka kembalikan kepada Allah itu akan hilang. Ada lembaga-lembaga kita yang tampak memalukan keadaannya karena kekurangan uang. Tetapi kelompok orang yang tidak peduli ini, mereka tidak peduli apakah lembaga itu mau maju atau tidak. Ada hal lembaga-lembaga ini merupakan alat untuk menerangi dunia. Itulah orang yang tidak peduli, tidak mau menyokong pekerjaan Allah dan tidak mau peduli. Bentuk ketidakpedulian yang lain di dalam Review and Herald 23 Desember 1890, yaitu di dalam satu jemaat tetapi hanya setengah saja yang menyokong pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau hanya setengah dari umat itu yang melakukan tugas mereka, perbendaharaan tidak terisi cukup dengan uang yang diperlukan, maka banyak bidang pekerjaan Tuhan terpaksa dibiarkan terbengkalai. Kita sudah atur semua, sudah setuju semua program pada konferensi jemaat. Tetapi program-program itu tidak bisa terlaksana hanya karena setengah yang setidak-tidaknya. Kemudian yang berikut, bentuk ketidakpedulian yang lain. Ada orang-orang yang menggunakan jumlah uang besar bagi hal-hal yang tak berguna. Mereka memuaskan nafsu makan, tetapi merasa sangat berat menyumbang sidang atau jemaat mereka atau gereja mereka. Mereka mau menerima segala keuntungan dan kesempatan daripada sidang, daripada jemaat mereka, tetapi mereka lebih suka orang lain membayar pengeluaran sidang. Jadi kalau ada hal-hal yang mendatangkan keuntungan bagi pribadi mereka dalam gereja, mereka nomor satu, mereka cari cara bagaimana supaya mendapat keuntungan dari gereja. Tetapi setelah itu mereka membiarkan orang lain yang membayar listrik gereja, kostor, dan lain-lain. Ini orang-orang yang tidak peduli, hanya cari untung di dalam jemaat saja. Kemudian, oleh tadi orang-orang yang tidak peduli, sekarang orang-orang yang tidak menyokong pekerjaan Tuhan, yaitu mereka memberi tetapi dengan motif yang salah. Memberi tetapi dengan motif yang salah. Motif yang salah pertama adalah motif mereka untuk mendapat nama baik. Pada zaman Kristus, orang-orang Farisi senantiasa berusaha
agar sorga berkenan akan hidup mereka guna mendapat kehormatan dan kemakmuran dunia yang mereka anggap sebagai upah perbuatan baik. Pada waktu yang sama mereka pamerkan amal mereka di hadapan orang banyak untuk menarik perhatian mereka dan mendapat nama baik dalam soal kesucian. Yesus menegur kepura-puraan mereka dengan menyatakan bahwa Allah tidak mengakui pelayanan yang semacam itu. Pujian, kekaguman orang banyak yang mereka begitu rindu mencarinya adalah satu-satunya upah yang mereka akan terima. Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Perkataan Yesus ini menjelaskan sendiri apa yang dimaksudkan bahwa amal baik janganlah untuk memperoleh pujian atau kehormatan manusia. Kemudian ada yang suka memberi tetapi harus dibujuk-bujuk. Bujuk-bujuk dulu baru mereka mau membantu pekerjaan Tuhan. Roh Allah tidak dapat tinggal dalam diri orang-orang yang telah menerima pekabarannya, pekabaran kebenarannya, tetapi harus dibujuk supaya mereka dapat menyadari tugas mereka untuk menjadi teman sekerja Kristus. Rasul menegaskan kewajiban untuk memberi dari dasar yang lebih mulia, bukan hanya yang didorong oleh perasaan simpati, sebab perasaan dapat dibangkit-bangkitkan. Jadi kalau mereka punya perasaan sudah dibangkitkan, baru mereka mau. Ini dibujuk-bujuk adalah motif yang salah. Kemudian yang berikut, setengah hati. Menopang pekerjaan Tuhan tetapi setengah hati. Adalah lebih baik tidak memberi sama sekali daripada memberi hanya dengan setengah hati saja. Karena kalau kita memberi harta kita tetapi kita tidak memberi dengan suka hati, kita menghina Allah. Biarlah kita ingat bahwa kita sedang berurusan dengan oknum yang memberi segala berkat bagi kita. Ia yang dapat membaca setiap niat hati dan maksud pikiran. Review and Herald 15 Mei 1900. Kemudian, kalau tadi ada yang dibujuk ini mau menopang pekerjaan Tuhan tapi harus dirangsang. Jadi harus ada rangsangan dulu baru mereka menopang pekerjaan Tuhan. Anggota tidak lagi memberi karena didorong oleh kasih akan Allah, akan tetapi demi cinta kepada kesenangan dan pemanjaan nafsu makan sendiri. Mereka rela menghambur uang mereka. Merupakan fakta yang sangat disesalkan bahwa hal-hal yang suci dan abadi tidak mampu membuka hati orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk memberi persembahan dengan suka hati guna membantu pekerjaan Injil, seperti hasilnya rangsangan pesta-pesta dan kepolisian membuka hati mereka. Jika ada khotbah, ada seminar, ada dorongan anggota bekerja untuk menopang pembangunan gereja, mereka tidak suka. Tapi kalau dibuat pesta-pesta makan, dibuat untuk merangsang mereka, barulah mereka bisa memberikan. Saudara, jadilah umat yang mendukung pekerjaan Allah. Pertama, karena kita sudah berjanji kepada Allah. Saya kira pembahasan kemarin malam jelas. Tetapi saya ingin mengulangi janji kita kepada Allah. Janji ke-9 dalam sumpah baptisan adalah, apakah saudara percaya kepada organisasi gereja? Adakah saudara bermaksud untuk menyembah Allah dan menyokong gereja melalui persepuluhan dan persembahanmu dan melalui usaha-usaha dan pengaruh pribadimu? Saudara yang hadir malam ini, saudara-saudara, apakah jawabmu? Saya percaya saudara ingat saudara punya janji baptisan dan saudara akan menjawab ya untuk mendukung pekerjaan Allah.
Kalau saudara menjawab ya, maka penuhilah janji Anda kepada Allah. Setiap orang yang menghubungkan dirinya dengan sidang atau jemaat, menyatakan dalam tindakan itu suatu sumpah suci untuk bekerja bagi kepentingan sidang atau jemaatnya, dan mengutamakan kepentingan itu lebih daripada kepentingan dunia lainnya. Mereka mau menjadi apa saja bagi Yesus, menjadi pekerja rohani, menjadi aktif, rajin, dan sanggup dalam pekerjaan Tuhan. Kristus mengharapkan setiap orang melakukan kewajibannya. Kiranya sebutan ini menjadi semboyan bagi seluruh pengikutnya. Waktu, harta, tenaga, pikiran, kesempatan-kesempatan, talenta yang Tuhan karuniakan, kita pakai semua untuk memenuhi janji kita kepada Allah untuk menopang pekerjaannya. Sokongan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus disokong. Tidakkah engkau dapat melihat bahwa Ia menghendakimu untuk menggunakan kekayaanmu, menolong, membangunkan rumah, menerima kesembuhan badani dan rohani, dan membuka sekolah-sekolah tempat orang-orang muda akan dididik bagi pelayanan agar pekerja-pekerja dapat diutus ke seluruh bagian dunia ini. Saudara-saudara, kita harus menyokong akan sekolah-sekolah Tuhan. Kita harus menyokong tempat-tempat pengobatan, rumah-rumah sakit yang dibuka untuk menyembuhkan baik penyakit badani maupun rohani. Agar supaya orang-orang muda dididik di situ, dan mereka akan menggantikan kita menjadi pekabar-pekabar yang diutus oleh Tuhan ke seluruh dunia. Bila mana mereka setia membawa ke dalam perbendaharanya harta kekayaan yang dipinjamkan kepada mereka, yang dipinjamkan Yesus kepada kita, pekerjaannya akan maju dengan pesat. Banyak jiwa akan ditarik ke dalam kebenaran, dan hari kedatangan Kristus akan dipercepat. Review and Herald 18/1904. Kita harus mempercepat kedatangan Tuhan dengan cara menopang akan pekerjaan Tuhan. Selesaikan tugas yang diberikan Kristus bagian orang-orang yang menyuruh adalah orang-orang yang menyelesaikan tugas yang diberikan Kristus. Tahun-tahun terakhir masa pencobaan ini sedang berlalu untuk selama-lamanya. Hari Tuhan yang besar kini telah berada di ambang pintu. Setiap tenaga kita miliki harus digunakan untuk membangunkan mereka yang mati dalam pelanggaran dan dosa. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Sudah waktunya kita memberi perhatian firman Allah. Segala perintahnya diberikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk membuktikan bahwa mereka menyadari ketergantungan mereka pada Allah dan tanggung jawab mereka kepadanya, dengan jalan mengembalikan kepadanya sebagian dari apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Uang ini harus digunakan untuk memajukan pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Tugas itu Yesus berikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mendelegasikan itu, dan sampai sekarang kita sebagai murid-murid Yesus, tugas kita adalah harus menyelesaikan pekerjaan itu. Kita harus bekerja sama dengan Kristus. Umat Allah dipanggil ke dalam pekerjaan yang memerlukan uang dan penyerahan diri. Tugas yang terletak di atas pundak kita merupakan tanggung jawab kita untuk bekerja bagi Allah dengan segenap tenaga yang ada. Ia meminta pelayanan sempurna, pengabdian segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Hanya ada dua tempat di alam semesta di mana kita meletakkan harta kita, harta benda kita. Dalam perbendaharaan Allah atau dalam perbendaharaan setan.
dan segala harta benda yang tidak diabadikan kepada pelayanan pekerjaan Allah dianggap diberikan kepada pihak setan untuk memperkuat perjuangannya. Sampai kapan kita mau memperkuat perjuangan daripada setan? Tuhan akan agar harta yang dipercayakan kepada penata layan-penata-layannya untuk dijalankan dan mengembalikan suatu keuntungan kepadanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang dapat ini seterusnya akan menjadi penata layanan-penata yang dipercayakan untuk bekerja sama dengan Kristus memajukan pekerjaan Allah. Kita bekerja sama dengan Kristus. Ketika ada jiwa-jiwa yang bertobat, kita bekerja sama, kita memenangkan mereka dan mereka juga memenangkan akan orang lain. Melalui care group, kita melatih, mendidik, memenangkan jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa itu memenangkan lagi jiwa yang lain. Jadi kita harus bekerja sama, menjadi teman sekerja Allah, menyelamatkan orang lain, dan orang-orang itu menyelamatkan lagi sebanyak mungkin yang Yesus panggil. Jadilah saluran berkat. Yang keenam, kita menopang pekerjaan Tuhan adalah dengan jadilah saluran berkat. Kalau sebuah gereja hidup dengan baik, di sana juga terdapat pertambahan dan pertumbuhan. Di sana juga terjadi tindakan timbal balik, menerima dan memberi, menerima dan mengembalikan kepada Tuhan akan miliknya. Kepada setiap umat percaya yang benar, Allah memberikan terang dan berkat. Dan dengan ini umat percaya itu memberikan kepada orang lain dalam jangka pekerjaan yang ia lakukan bagi Tuhan. Ketika ia memberikan apa yang ia sudah terima, kesanggupannya untuk menerima makin bertambah. Puji Tuhan, saudara. Semakin saudara memberi kepada Tuhan, kesanggupan untuk menerima itu makin bertambah. Ruangan disediakan dalam hatinya untuk menerima persediaan anugerah dan kebenaran yang segar. Terang yang lebih jelas, pengetahuan yang bertambah akan menjadi miliknya. Luar biasa, saudara. Berkat yang saudara dapat luar biasa. Kehidupan dan pertumbuhan bergantung atas prinsip menerima dan memberi. Orang yang menerima tidak pernah memberi, tidak lama akan berhenti menerima. Jadi kalau orang yang tidak memberi, semakin lama tidak akan menerima. Kita harus membagikan berkat sorga jika kita mau menerima berkat yang segar. Saudara akan mendapat berkat yang segar yang baru tiap-tiap pagi. Dan jikalau manusia menjadi saluran-saluran bagi mengalirnya berkat-berkat sorga kepada orang lain, Tuhan akan senantiasa mengisi saluran itu. Bukanlah karena mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya yang membuat orang itu miskin, tetapi oleh menahan ia akan menjadi miskin. Saya kira jelas kita pada malam hari ini. Yang ketujuh, jikalau kita mau menjadi teman sekerja Allah, menyokong akan pekerjaan Allah, singkirkanlah berhala. Allah memanggil umatnya agar sadar akan tanggung jawab mereka. Suatu terang yang besar sedang bercahaya dari firman-Nya, dan kewajiban-kewajiban yang telah dilalaikan harus dilaksanakan. Apabila hal ini telah dilaksanakan oleh memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya dalam bentuk perpuluhan dan persembahan, jalan akan dibuka bagi dunia untuk mendengar pekabaran yang Allah rencanakan untuk didengar. Jikalau anggota kita telah memiliki kasih Allah di dalam hati, jika setiap anggota gereja telah diserami oleh roh pengorbanan, maka tidak akan terjadi kekurangan biaya dalam tugas-tugas misi dalam dan di luar negeri. Harta kita akan bertambah, 1000 pintu kesempatan akan dibuka, dan kita akan diundang masuk. Jikalau maksud Allah dalam pemberian Injil anugerah kepada dunia telah diberitakan, Kristus sudah datang dan umat kesucian telah menerima sambutan masuk ke dalam kota Allah. Sebenarnya Yesus sudah datang. Orang semua sebenarnya saat ini sudah ada di dalam surga, saudara-saudara. Jika ada suatu saat bila mana pengorbanan
persembahan ini harus diadakan, maka saat itu adalah sekarang. Jangan pikir besok, saudara. Karena tomorrow never come. Saudara-saudaraku, janganlah penghematan di rumahmu. Jangankanlah penghematan di rumahmu, singkirkanlah berhala yang engkau telah tempatkan di hadapan. Tinggalkanlah kepelisiran. Saya mohon janganlah engkau menggunakan hartamu untuk menghias rumahmu, karena uangmu adalah kepunyaan Allah. Dan engkau harus mempertanggungjawabkan penggunanya kepada Allah. Janganlah menggunakan uang Tuhan untuk memuaskan keinginan hati anak-anakmu. Ajarlah kepada mereka bahwa Allah mempunyai hak atas milik mereka dan tak ada sesuatu yang dapat meniadakan tuntutan ini. Saudara, bagian yang ketiga adalah cara Allah menyokong pekerjaannya. Bagaimana Allah menyokong akan pekerjaannya? Kasih sebagai dasar perbuatan. Kasih harus menjadi dasar perbuatan. Kasih adalah dasar utama pemerintahan Allah di sorga dan di bumi. Dan itu juga harus menjadi dasar tabiat orang Kristen. Hanya ini yang dapat membuat dia teguh. Hanya ini yang dapat menyanggup dia menghadapi pencobaan dan godaan. Dan kasih dinyatakan dalam bentuk pengorbanan. Rencana penebusan telah dialaskan atas pengorbanan. Suatu pengorbanan yang begitu luas dan dalam dan tinggi sehingga tidak dapat diduga. Kristus telah memberikan seluruhnya bagi kita. Dan mereka yang menerima Kristus seharusnya bersedia mengorbankan seluruhnya demi penebus mereka, kehormatan dan kemuliaannya yang terutama. Jika kita mengasihi Kristus, kita akan rela hidup bagi Dia, memberi persembahan syukur kepadanya, bekerja bagi Dia. Kerja yang berat akan terasa ringan, seperti Yakub. Dia kerja 7 tahun seperti 7 hari. Karena Dia kita akan ingin menderita, bekerja dan berkorban. Kita akan mempunyai kerinduan yang sama dengan Dia, yaitu keselamatan manusia. Kalau kita memiliki kasih Allah, kita juga akan merindukan keselamatan orang lain. Kita akan merasa perasaan rindu yang sama bagi jiwa yang Ia kasihi. Inilah agama Kristus. Sesuatu yang kurang dari ini adalah penipuan. Tidak ada teori kebenaran atau pengakuan sebagai muridnya akan menyelamatkan jiwa. Kita bukan milik Kristus kecuali kita miliknya seutuhnya. Karena penyerahan setengah hati di dalam hidup Kristen, itulah yang menyebabkan manusia menjadi lemah di dalam tekad dan goncang dalam kemauan. Usaha untuk melayani diri dan Kristus sekaligus membuat seorang menjadi tanah yang berbatu dan ia tidak akan tahan apabila ujian datang ke atasnya. Jikalau kita membuka hati kita kepada Tuhan, hati kita akan menjadi tanah yang baik, yang ditaburi benih firman, dan tumbuh 100 kali lipat. Tetapi kalau kita hanya setengah saja, hati kita akan menjadi batu. Saudara, Allah mempunyai cara yang pertama yaitu kasih. Yang kedua, Musa tidak menciptakan undian atau lotre. Rancangan Musa di padang belantara untuk mengumpulkan dana sangat berhasil. Tidak perlu paksaan. Musa tidak mengadakan pesta-pesta yang meriah. Ia tidak mengundang orang-orang kepada pesta-pesta yang menyenangkan, dansa-dansi atau hiburan. Ia juga tidak menciptakan undian atau hal-hal semacamnya guna memperoleh uang untuk membangun bait Allah di padang belantara. Allah menyuruh Musa mengundang orang-orang Israel membawa persembahan-persembahan. Musa harus menerima pemberian dari setiap orang yang memberi dengan suka hati.
Persembahan dengan suka hati ini telah begitu banyak diberikan hingga Musa harus mengumumkan bahwa sudah cukup. Mereka tidak perlu lagi menghantar pemberian-pemberian mereka, karena mereka telah memberi dengan limpahnya, lebih daripada apa yang dapat mereka gunakan. Oh saudara, saya berdoa, semoga mujizat ini terjadi di jemaat-jemaat kita di daerah misi Papua Barat ini. Ketika panitia KKR mengatakan Tora mau KKR, ketika panitia pembangunan katakan Tora mau membangun, orang-orang membawa persembahan, sehingga panitia KKR, panitia pembangunan dan lain katakan sudah cukup, tidak usah bawa uang lagi, sudah cukup. Mudah-mudahan mujizat ini terjadi untuk kita. Dan cara yang ketiga, di mana Tuhan menyokong akan pekerjaannya. Jika semua orang yang mengakui kebenaran mau memberi kepada Tuhan miliknya dalam bentuk persepuluhan, pemberian, dan persembahan, maka akan ada makanan di dalam rumah Tuhan. Maka pekerjaan Tuhan tidak lagi bergantung kepada pemberian yang tidak teratur dan kepada perasaan orang yang berubah-ubah. Tuntutan Allah akan disambut dengan baik, dan pekerjaannya akan dianggap berhak atas sebagian uang yang dipercayakan kepada kita. Melalui penyangkalan diri, orang yang paling miskin akan mendapat jalan untuk memperoleh sesuatu untuk dikembalikan kepada Allah. Mengasihi Allah, persembahan, persepuluhan. Itulah cara Allah tentukan untuk menyokong pekerjaannya. Yang lain itu kebijakan oleh karena kurangnya setia, ketidakpedulian di dalam persembahan, persepuluhan, ataupun memberikan kepada organisasi gereja. Dalam hal ini pekerjaan Tuhan maupun jemaat saudara sendiri. Kesimpulan yang pertama yaitu amaran untuk kita sekalian. Waktunya akan tiba apabila kita tidak dapat menjual lagi sekalipun dengan harga murah. Perintah akan segera dikeluarkan untuk melarang orang membeli atau menjual, kecuali ia mempunyai tanda binatang itu. Testimonis jilid 5 halaman 152. Saya telah melihat bahwa jika seorang tetap berpegang kepada harta mereka dan tidak bertanya kepada Allah tentang tugas mereka, ia tidak akan menyatakan tugas itu, dan mereka akan diizinkan menyimpan harta mereka. Pada masa kesukaran, harta itu akan merupakan gunung di hadapan mereka, siap untuk menghancurkan mereka. Mereka akan coba untuk menghindarkannya, tetapi tidak akan sanggup. Saya mendengar kata ilham Allah. Beberapa orang mengeluh sebagai berikut. Di waktu lalu, pekerjaan itu memerlukan bantuan. Umat Allah lapar akan kebenaran, tetapi kita tidak mengadakan usaha untuk membantu kekurangan itu. Kini harta kita tidak ada gunanya. Oh, betapa baiknya jika tadinya kita telah memberikan harta itu dan menyimpan harta itu di surga. Jangan ini menjadi penyesalan kita, saudara-saudara. Pekerjaan Allah harus diperluas, dan jikalau umatnya mengikuti nasihatnya, maka tidak akan banyak harta milik mereka yang akan dibakar pada masa penghakiman. Semua akan menyimpan harta mereka di tempat gegap tak dapat merusaknya, dan hati itu tidak akan mempunyai seutas tali yang mengikatnya kepada dunia. Testimonis jilid 1 halaman 197. Ingat, harta itu akan menjadi tali yang mengikat kita. Ingatlah akan istri Lot. Dia sudah diselamatkan, tetapi hartanya menjadi tali yang mengikat dia. Akhirnya dia menoleh dan dia terikat di situ jadi tiang garam. Panggilan untuk kita pada malam hari ini.
Rumah-rumah dan tanah-tanah tak akan berguna lagi bagi orang-orang saleh dalam masa kepicikan. Karena mereka harus melarikan diri dari orang-orang yang mengejar mereka. Pada waktu itu harta benda mereka tidak dapat digunakan lagi untuk memajukan pekerjaan kebenaran zaman ini. Kepada saya telah ditujukan bahwa adalah kehendak Allah agar orang-orang saleh melepaskan diri dari ikatan harta dunia sebelum masa kesukaran itu tiba dan mengikat janji dengan Allah melalui pengorbanan. Jikalau harta mereka ada di atas mezbah dan dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah tugas-tugas yang harus mereka pikul, Ia akan memberitahukan kepada mereka kapan waktunya untuk berpisah dari harta benda mereka. Lalu mereka akan dibebaskan pada masa kesukaran dan tidak ada beban yang akan memberatkan mereka. Saya juga telah melihat bahwa Allah tidak menuntut semua umatnya untuk meninggalkan harta mereka pada waktu bersamaan. Tetapi jikalau mereka mau diajar, Ia akan mengatakan kepada mereka kapan sebaiknya untuk menjual harta mereka. Dan beberapa banyak yang harus dijual. Ada orang di masa lalu telah dituntut untuk memberikan harta mereka guna membantu pekerjaan Tuhan. Sementara orang yang lain diizinkan untuk menyimpan sampai waktu yang dibutuhkan kemudian. Lalu pada waktu pekerjaan Allah membutuhkannya, tugas mereka adalah menjual. Saudara-saudara, kita harus berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan. Ketika kita tidak berdoa meminta petunjuk, Tuhan akan membiarkan kita. Dan harta itu akan menjadi gunung yang akan membinasakan kita, menjadi tali yang akan mengingat kita. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada saudara, kapan saudara jual untuk menopang pekerjaan Tuhan. Sehingga pada masa kepecikan, pada masa penghakiman, ketika kita dikejar-kejar, itu tidak akan menjadi jerat untuk saudara. Sebagai ayat pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia padamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan kiranya memberkati saudara, adalah doa saya malam ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perkabaran yang indah dari firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan, Pendeta Hans Ube. Selanjutnya, Pendeta Ube akan berdoa untuk kita, supaya kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan untuk mempersiapkan hati kita untuk materi selanjutnya. Pendeta Ube, disilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan lewat seminar penatalayanan pada malam hari ini. Sesi yang pertama pada malam hari ini telah selesai dan akan dilanjutkan oleh sesi kedua hamba Tuhan, Bapak Lumabiang. Tuhan, sediakan hati kami terus untuk menerima akan pekabaran ini. Biarlah pekabaran ini berguna di dalam kehidupan masing-masing kami dalam menopang pekerjaan Tuhan, menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Sehingga ketika saatnya dikejar-kejar, kami tidak terikat lagi dengan harta dunia, tetapi kami lari menuju harta surgawi, rumah yang Tuhan sediakan untuk masing-masing kami. Biarlah kami pada malam hari ini tidak ada yang terketinggalan untuk menopang pekerjaan Tuhan sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Bapa di dalam surga, jikalau kami mempunyai motif-motif yang salah dalam menopang pekerjaan Tuhan, ampunilah kami malam hari ini. Ajarlah kami untuk memiliki ketulusan untuk menopang akan pekerjaan Tuhan.
pada malam hari ini, di dalam sesi yang pertama ini, hamba-Mu berdoa untuk umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang di dalam keadaan sakit. Biarlah ya Tuhan, di hari Sabat yang penuh mujizat ini, tangan mujizat-Mu datang menjamah mereka. Hamba Tuhan Pendeta Frans Bloy yang sementara berbaring di rumah sakit Pertamina, Tuhan jamah dia, berikan dia kesembuhan. Ibu Santi Wuti Fonataba yang dalam pemulihan, Tuhan jamah memberikan kesembuhan. Anak Ica yang dalam keadaan sakit cemalik, Tuhan jamah dan memberikan akan kesembuhan. Kami berdoa menyerahkan KKR pada malam hari ini, malam panggilannya dilaksanakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Mayadi Bentuni. Tuhan, tobatkanlah jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Roh Kudus menjamah, pekabaran-pekabaran berikan, menyiapkan orang-orang, jemaat Tuhan untuk pulang ke surga. Memberkati, menolong akan pembangunan jemaat Amban-Amban Pante. Tuhan akan membuka jalan kepada mereka untuk membangun akan kabar mereka. Bahkan jemaat-jemaat yang sementara membangun, Tuhan akan menolong mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Ube yang sudah membawakan materi yang malam ini, juga sudah mendoakan pokok-pokok doa yang penting menjadi berkat bagi umat Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara semua, senyum dulu. Ya, kita senyum dulu. Ibadah itu disertai rasa puas, besar puasanya. Ya, sebelum kita melangkah ke materi berikut dengan judul Kedermawanan Orang-orang Miskin, akan disampaikan oleh pimpinan daerah, Direktur Kesehatan dan Pendidikan, Bapak Foka Lumabiang. Waktu dan kesempatan diberikan. Shalom, selamat malam, selamat Sabat untuk kita semua. Shalom, selamat Sabat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Malam hari ini saya pikir kita tetap masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk share materi saya pada malam hari ini. Baik, saudara-saudara, sekali lagi selamat malam, selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Ya Tuhan, ya walaupun dalam proses pemulihan, Selamat Sabat. masih diberikan kesempatan untuk saya membawakan materi pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, materi saya pada malam hari ini adalah berjudul Kedermawanan Orang-orang Miskin. Kadangkala kita mendengar di gereja, oh saya orang susah, sehingga saya tidak mampu memberikan persembahan dan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita ikuti. Ada dua cerita yang menarik yang diangkat. Sudah baca Alkitab berapa kali, tapi bukan duda miskin. Tetapi seringkali saya temukan adalah janda miskin. Ya, janda miskin. Kenapa Tuhan seringkali mengangkat seorang janda miskin? Saudara sekalian, kisah yang pertama adalah seorang janda miskin di Sarfat.
Saudara-saudara sekalian, ketika Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan, ya, dia katakan, pergilah ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggal di sana. Aku sudah memerintahkan seorang janda di tempat itu untuk menyediakan makanan bagimu. Ya, jadi berangkatlah ia ke Sarfat. Saudara-saudara, setelah saya pelajari ini, luar biasa ini seorang janda yang ada di Sarfat ini. Dan ketika Nabi Elia sampai, dia bilang begini. Ketika Elia memintakan hal yang mustahil dan janda itu berupaya untuk menjelaskan keadaannya, Allah tidak mengirimkan Elia kepada seorang yang kaya harta, ya, tetapi kepada seorang janda miskin. Hal ini adalah suatu teguran bagi kita yang membenarkan penolakan kita untuk memberi kepada Allah dengan alasan bahwa kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi yang parah. Saudara-saudara sekalian, janda ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada padaku sedikit pun, ya, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Baik, saudara-saudara, kita lanjut, ya. Jadi, saudara-saudara, ketika Tuhan mengutus Nabi Elia pergi ke Sarfat menemui janda, dan Tuhan sudah memerintahkan janda ini untuk memberi makan, ya, hamba Nabi Elia tersebut. Dan kini Elia meminta hal yang mustahil dan janda itu berupaya untuk menjelaskan keadaannya. Allah tidak mengirimkan Elia kepada seorang yang kaya harta, tetapi kepada seorang janda miskin. Hal ini adalah suatu teguran bagi kita yang membenarkan penolakan kita untuk memberi kepada Allah dengan alasan bahwa kita sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Saudara, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara-saudara sekalian, seorang janda ini, dia sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian dikatakan bahwa aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara-saudara sekalian, dalam kisah ini, ya, dia menyatakan bahwa demi Allahmu yang hidup, ia sedang membuat suatu sumpah untuk mengatakan hal yang benar. Apa yang janda itu ungkapkan adalah kenyataan dari keadaan hidupnya. Ya, ia masih bertindak berdasarkan pada pengurangan matematika. Saudara-saudara, kadang-kala kita berpikir bahwa uang yang ada sedikit ini atau makanan yang ada sedikit ini, ketika kami serahkan kepada orang yang tidak kenal, apa yang kami akan makan nantinya? Atau ketika persembahan yang sedikit ini kita berikan kepada Tuhan, kira-kira apa yang nantinya kita akan makan? Ya. Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayang itu tidak akan habis
Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Dan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini? Di sini dikatakan bahwa diagnosa Elia terhadap janda itu adalah suatu kebenaran bagi kita. Satu alasan dari banyak alasan kita untuk tidak memberikan persepuluhan dan persembahan adalah karena kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Kita masih merangkul pengurangan aritmatika kita. Ya. Kita yakin bahwa jika kita memberikan persepuluhan dan persembahan kasih kita, maka pastilah kita sampai pada kehancuran keuangan. Ya. Karena kita sudah cukup berat untuk bertahan hidup. Saudara-saudara sekalian, selagi kita menganalisa pengeluaran kita dan membandingkannya dengan pemasukan kita yang sedikit, ketakutan melanda saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, ketika seorang nabi datang dan menantang kita untuk mendahulukan Allah, kita bertanya, bagaimana cara kita untuk bertahan hidup? Kita perlu untuk menyingkirkan ketakutan kita dalam percaya, meminta dengan anugerahnya, menolong kita dalam menutup pengurangan matematika dunia yang sementara itu dan merangkul perkalian aritmatika kekal surgawi. Saudara-saudara sekalian, kadangkala kita merasa khawatir, kadangkala kita merasa takut ketika yang sedikit ada di tangan kita, kita berikan untuk Tuhan atau untuk orang lain. Geo Sander berkata begini, iman menyanggupkan jiwa yang percaya untuk menghidupkan masa depan sebagai yang sekarang dan yang tidak kelihatan sebagai yang kelihatan. Saudara-saudara sekalian, iman kepada Allah melihat yang tidak dapat dilihat. Percaya hal yang luar biasa. Dan menerima yang tidak mungkin. Nah, ini saudara-saudara. Ya. Kita mempunyai Allah yang menyukai hal-hal yang tidak mungkin. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara belajar firman Tuhan, ya, ada banyak janji-janji yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan. Dan kita harus percaya itu. Dikatakan di sini bahwa kita mempunyai Allah yang menyukai hal-hal yang tidak mungkin. Ya, luar biasa saudara-saudara. Ketika sang janda memutuskan untuk mendahulukan Allah, ia mengalami 3 berkat, saudara-saudara. Ya, ketika janda ini mendahulukan Allah, ada 3 hal dia terima dari Tuhan. Yang pertama, tersedianya makanan harian bagi dirinya dan bagi keluarganya. Saudara-saudara sekalian, luar biasa iman daripada janda. Ketika dia mendahulukan orang yang tidak dikenal, ya, Nabi Elia dia tidak tahu datang dari mana, tetapi dia mendahulukan. Dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Allah ini benar. Dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 15 dan 16, maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara sekalian, tersedianya makanan harian bagi dirinya dan keluarganya. Dalam Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagia orang, yaitu bahwa engkau abdi Allah,
dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara-saudara, luar biasa pengalaman yang dialami oleh janda miskin yang ada di Sarfat. Ketika dia mendahului orang yang tidak dikenal sebagai nabi Allah, ya. Kalau saudara belajar cerita ini, kenapa dia sanggup melakukan hal ini? Karena janda ini sudah terbiasa menolong orang lain. Ini bukan secara spontanitas, saudara-saudara. Ya, kalau saudara baca dalam kisah penata layanan ini, ya, buku penata layanan, janda di Sarfat ini dia mampu melakukan hal ini karena dia adalah seorang yang dermawan. Dia seringkali melakukan hal-hal ini, menolong orang lain walaupun dalam keadaan miskin. Ya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap Allah Israel. Mengetahui dan memahami kasih setia Allah menurut pengalaman adalah berkat yang paling besar yang dapat dicocokkan dengan keberadaan seorang manusia. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi, saudara-saudara, ada 3 berkat yang dialami oleh janda di Sarfat ini ketika dia mendahulukan Allah. Pertama, persediaan makanan hariannya bagi dirinya dan bagi keluarganya terjamin. Kebangkitan mujizat atas anaknya. Kemudian pengenalan yang nyata kepada Allah Israel. Saudara-saudara sekalian, dalam The Desire of Ages halaman 330, dia berkata begini. Bapa sorgawi kita memiliki ribuan jalan untuk mempersiapkan kita di mana kita tidak mengetahui apapun. Mereka yang menerima satu prinsip bahwa pelayanan Allah sebagai hal utama akan mendapati kesukaran itu lenyap dan jalan yang terang terbentang di hadapan kakinya. Saudara-saudara, luar biasa kutipan ini. Bapa sorgawi memiliki ribuan jalan untuk memberikan berkat bagi saudara dan saya ketika saudara dan saya mengutamakan Tuhan. Yang berikut, kisah seorang janda. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid, kisah ini telah disinggung oleh hamba Tuhan Pendeta Karunia Selamat di malam yang pertama, ya. Tapi itu ada bagian dengan pembahasan saya pada malam hari ini. 2 dinar perempuan janda. Ya. Ketika ia melihat seorang dengan ragu-ragu mendekati tempat itu akan takut akan diperhatikan orang lain. Pada waktu orang-orang kaya dan para bangsawan memberikan pemberian mereka, ia mundur. Ia rindu melakukan sesuatu walaupun sangat kecil. Bagi pekerjaan yang ia cintai, ia melihat kepada pemberian yang ada pada tangannya. Saudara-saudara, seorang janda ini memberikan semua harta yang dia miliki. 2 dinar itu sudah ditabung. Dia rindu untuk memberikan, membantu pekerjaan Tuhan. Pemberian itu sangat kecil jika dibandingkan dengan pemberian-pemberian mereka yang berada di sekitarnya. Namun saudara-saudara, itulah seluruh miliknya. Menunggu kesempatannya dengan cepat-cepat dia masukkan 2 dinarnya lalu pergi. Tiba-tiba ia melihat mata Yesus yang diarahkan padanya. Yesus berkata mengenai perempuan janda yang miskin ini. Dia telah memberi lebih banyak daripada semua orang itu.
orang kaya telah memberi dari segala kelimpahan mereka. Ya, banyak dari antara mereka dihormati, dihargai oleh banyak orang. Sumbangan mereka yang banyak tidaklah merampas kesenangan atau kemewahan mereka. Mereka tidak perlu berkorban, dan pemberian itu tak dapat dibandingkan nilainya dengan 2 dinar milik perempuan janda itu. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, hatinya diserahkan bersama pemberiannya. Harganya, nilainya bukan oleh nilai mata uang, tetapi oleh kasih kepada Allah dan perhatian pada pekerjaannya yang mendorong terbatas. Ya, dia didorong oleh hati yang mengasihi Allah. Ya, dia mencintai akan pekerjaan Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Etikat lebih penting daripada jumlahnya. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi saudara dan saya pada malam ini. Etikat lebih penting daripada jumlahnya. Kadangkala kita membandingkan pemberian-pemberian yang banyak, ya, dengan pemberian-pemberian yang sedikit. Tetapi ketika orang-orang miskin yang dermawan ini memberikan dari semua harta miliknya, inilah yang dikatakan bahwa etikatlah yang memberi makna pada perbuatan-perbuatan kita, yang membuat itu hina atau berharga, bukan perkara besar yang dapat dilihat oleh semua mata dan setiap lidah manusia yang dianggap Allah indah dan berharga. Perempuan janda telah memberikan seluruh penghidupannya untuk melakukan perkara yang kecil yang ia telah perbuat. Ia mengirit makanan untuk dirinya agar ia dapat memberikan 2 dinar itu bagi pekerjaan yang ia kasih. Saudara-saudara sekalian, luar biasa pengorbanan daripada janda ini. Dan ia telah melakukan dengan iman percaya bahwa Bapaknya yang di sorga tidak akan melupakan kebutuhannya yang besar itu. Ya. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara dan saya memberikan persembahan dan perpuluhan, kadang-kala kita berpikir, ini kan saya punya pendapatan hanya 10.000. Apa artinya 1.000 rupiah untuk dimasukkan sebagai persembahan perpuluhan? Itu saudara-saudara sangat-sangat berarti bagi Allah ketika saudara memberikan itu dengan ketulusan. Keluarga-keluarga miskin yang telah mengalami pengaruh kebenaran yang menyucikan dan menghargai pengaruh itu dan berterima kasih kepada Allah karena pengaruh itu, merasa bahwa mereka dapat dan harus menyangkal diri mereka dari hal-hal yang perlu bagi hidup, agar bahwa persembahan mereka ke dalam perbenaran Tuhan. Ada yang menyangkal diri mereka untuk tidak membeli pakaian-pakaian yang sangat mereka perlukan. Ada yang menjual satu-satunya lembu mereka dan menyerahkan kepada Allah yang mereka terima dari penjualan lembu. Keluarga miskin yang dermawan. Tidak bagi saudara saya Tuhan karena menyadari bahwa orang ini kekurangan. Janji Tuhan pasti bakal. Saudara sekalian, ini kutipan perlu saudara-saudara perhatikan. Walaupun uang yang diserahkan itu disalahgunakan orang sehingga uang itu tidak mencapai tujuan yang ada dalam pikiran orang yang memberi itu, yakni tercapainya kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Mereka yang telah mengadakan pengorbanan dengan kesungguh-sungguhan jiwa dengan tujuan untuk kemuliaan Allah akan memperoleh pahala mereka. Kadangkala terlintas dalam pemikiran kita,
aduh kita kasih persembahan ini, nanti persembahan ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan urusan saudara dan saya. Itu adalah urusan Tuhan. Urusan saudara dan saya adalah memberikan persembahan dan perpuluhan sesuai dengan pendapatan yang saudara dan saya miliki. Ya. Kita tidak mau kasih persembahan ini, nanti persembahan ini disalahgunakan. Tidak, saudara-saudara. Tanggung jawab saudara dan saya adalah memberikan persembahan dan perpuluhan. Ketika disalahgunakan, itu adalah tanggung jawab oknum-oknum tersebut. Ya. Dalam neraca keabang, pemberian orang miskin yang didorong oleh kasih Kristus tidak diukur menurut jumlah yang diberikan, tetapi menurut kasih yang sari pengorbanan itu. Saudara-saudara, luar biasa. Janji-janji Yesus dapat disadari oleh orang miskin yang dermawan, yang dapat memberi sedikit saja, tetapi telah memberi dengan suka hati, sama seperti orang kaya yang telah memberikan kelimpahan dari kekayaannya. Saudara, orang miskin mengorbankan miliknya yang sedikit, yang benar-benar dirasakannya. Ia benar-benar menyangkal dirinya dari beberapa hal yang perlu bagi hidupnya sendiri. Sedangkan orang kaya memberikan dari kelimpahannya dan tidak merasa kekurangan dan tidak menyangkal dirinya dari suatu yang benar-benar dibutuhkannya. Nasihat Pelayanan halaman 102 alinea pertama. Oleh sebab itu, terdapatlah kesucian dalam persembahan orang miskin yang tidak terdapat dalam pemberian orang kaya. Ya, luar biasa ini saudara-saudara. Ya. Jadi terdapatlah kesucian dalam persembahan orang miskin dan tidak terdapat dalam pemberian orang kaya. Karena orang kaya memberi dari kelimpahannya. Kebijaksanaan Allah telah mengatur rancangan memberi secara sistematis demi kepentingan manusia sendiri. Kebijaksanaannya tidak tinggal diam, saudara-saudara. Jika semua hamba Allah mengikuti kebijaksanaan yang terbuka, semua anggota akan menjadi pekerja yang, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini, kedermawanan orang-orang miskin menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan bagi saudara dan saya menyatakan bahwa karena saya orang susah, saya orang miskin, saya tidak mampu memberikan persembahan dan perpuluhan. Tapi ketika saudara menerima materi pada malam hari ini, Allah akan memberikan berkat-berkat yang limpah bagi saudara dan saya. Yang terutama adalah ketika saudara dan saya mendahulukan Allah, mengutamakan Allah. Apa yang Tuhan punya itu yang pertama saudara dan saya berikan. Ya. Dalam Markus 12 ayat 43 dikatakan bahwa maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Allah sangat-sangat menghargai setiap pemberian daripada umat-umat Tuhan. Walaupun sekecil apapun yang diberikan oleh orang-orang miskin dalam perbenaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai ayat yang terakhir, ya, yang saya mau bagikan, yang sudah dibacakan oleh hamba Tuhan, pendeta Hans Ubey tadi. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah hati, ya, atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah materi yang disampaikan pada malam hari ini menolong kita semua sebagai orang-orang miskin
yang ada dalam jemaat-jemaat kita memberikan persembahan itu dengan sukarela, dengan kerelaan hati, maka Allah akan mengasihi, ya. Oh, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Shalom. Shalom. Amin. Puji Tuhan.